Gua Nanang Seri masih di Gadget Kulo Otomotif. Sebelum kita mulai, bumper dulu. Oke, akhirnya kembali lagi bersama gua ya. Sebelum kita ke videonya, ini udah ke videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dukung terus channel Gadget Kulo Otomotif dan Gadget Kulo yang lainnya. Gadget Kulo cuma satu, cuman apa ya? Yang dibahas itu berbeda-beda. Oke, dan sekarang kita masuk ke Gadget Kulo Otomotif. Pembahasan kali ini kita bahas kelebihan dan kekurangan mobil Veroza. Ya, kalian tahu Veroza merupakan salah satu jenis mobil SUV ya, yang desainnya itu sama Rocky maupun TAF, yang dimana diusung dengan menggunakan mesin bensin. Bahwa mobil Veroza ini ya dipasarkan di Indonesia pada tahun 1992 ya, yang dirakit lokal bareng sama Rocky dan TAF. Apalagi zaman sekarang tuh pecinta otomotif tuh suka yang jadul-jadul ya. Jadi apalagi mobil Veroza ini di semua medan itu dihajar lah, dihantam ya. Jadi banyak banget yang minat sama mobil SUV yang satu ini. Jadi buat teman-teman yang meminang ya meminang mobil legend ini, nggak salah kalau kita ya tahu terlebih dahulu mengenai kelebihan dan kekurangan dari Daihatsu Veroza. Kelebihan Daihatsu Veroza: desain eksteriornya yang gagah, makanya ini jadi salah satu pertimbangan ya buat para kaum lelaki. Hal yang menjadi kelebihan dari mobil Veroza ini adalah desainnya yang gagah, eksteriornya yang memang didesain dengan tampilan kotak yang minim dengan lekukan. Tampilannya yang gagah juga didukung dengan ground clearance-nya yang memang tinggi, serta desain pilar B-nya yang dapat difungsikan sebagai pelindung rollover. Mampu berjalan pada jalan lumpur atau banjir. Karena desainnya ground clearance-nya yang tinggi inilah membantu mobil ini melewati jalanan pada saat banjir. Bahkan mobil ini mampu melesat pada kondisi jalanan yang banjir sekalipun. Selain itu, mobil ini juga akan sangat cocok digunakan sebagai kendaraan proyek yang harus melewati medan yang terjal sekalipun. Kapasitas muatan yang besar. Mobil ini juga termasuk jenis mobil SUV, sehingga memiliki ukuran yang cukup besar dan dapat menampung penumpang yang lebih banyak dibandingkan jenis mobil lainnya. Kabin mobil ini dapat menampung hingga 6 orang penumpang di dalamnya, sehingga bagi Anda yang memiliki anggota keluarga yang cukup banyak, mobil ini yang sangat direkomendasikan ya untuk Anda yang punya keluarga banyak anak, banyak rezeki ya. Performa mesin. Mobil ini didukung oleh mesin dengan kapasitas 1,6 liter yang dapat menghasilkan power hingga 94 horsepower pada putaran 5.700 rpm serta torsi mencapai 127 Nm pada putaran 4.800 rpm. Meskipun terlihat sangat lemah untuk ukuran bodinya yang besar, namun mesin mobil ini sangat disenangi pecinta mobil Daihatsu karena terbilang lebih bagus bila dibandingkan dengan mesin karburator. Hal ini dikarenakan mesin mobil ini sudah berkonfigurasi 16 katup. Sistem suspensi mobil. Sistem suspensi mobil ini sudah menerapkan double wishbone yang peredam kejut teleskopik serta stabilizernya yang sudah menggunakan pegas torsi bar. Hal inilah yang membuat Anda merasa nyaman menggunakan mobil ini meskipun Anda berada pada jalanan yang rusak sekalipun. Sistem pengereman yang digunakan. Kelebihan lainnya dari mobil ini terletak pada sistem pengereman yang digunakan.
Sistem pengereman mobil ini sudah dilengkapi dengan rem cakram yang lengkap dengan buster pada roda bagian depan. Sedangkan pada bagian roda belakang masih menggunakan rem drum dengan leading dan trailing. Dan untuk rem parkirnya, mobil ini menggunakan rem mechanical internal expansion pada bagian roda depan, sehingga membuat Anda merasa nyaman saat memarkirkan mobil baik di jalanan miring, menurun hingga menanjak sekalipun. Oke, dari video sebelumnya gue juga udah nyebutin kelebihannya ya, sebenarnya sama kelebihan dan pokoknya kelebihannya itu sama lah. Orang-orang mau nyebutin kelebihan yang lain ya mungkin ya gagah aja ya gitu, keren, maco ya. Jadi kita akan kekurangannya apa sih gitu ya kan. Kekurangan mobil Veroza, akses belakang yang cukup sulit. Yang menjadi kekurangan dari mobil Veroza ini adalah akses belakangnya yang cukup sulit. Hal ini dikarenakan mobil ini menerapkan pintu samping di depan serta pintu belakang yang berada di belakang jok penumpang belakang, sehingga membuat Anda akan kesulitan mengakses bagian belakang mobil ini. Dan kekurangan berikutnya, fitur interiornya sangat minim. Kekurangan lainnya yang mudah terlihat adalah pada desain interior. Meskipun desain eksteriornya cukup tangguh dan gagah, namun hal ini berbanding terbalik dengan interior mobil ini. Fitur-fitur pada interior mobil terbilang sangat minim. Bahkan sistem keamanannya pun sangat kurang. Sehingga bagi Anda pencinta fitur-fitur berteknologi, sepertinya Anda kurang cocok dengan mobil yang satu ini. Mungkin bisa kalian modif ya, dimodif sendiri, dimodalin, pasti jadi ya berteknologi lah ya. Ya, harga jualnya itu sangat rendah ya. Tapi kalau menurut gua harga jualnya itu akan tinggi kalau ya kalian ya perawatannya jelas ya, terawat, lalu fitur-fiturnya kalian tambahin ya, dibuat berteknologi, terus asik dilihat, dalamnya juga bersih, mungkin bisa mahal lah ya. Menurut gue ya kalau sekarang malah mahal ya. Karena memang dicari mobil ini ya. Dan kekurangan yang terakhir itu yang buat mungkin sedikit ya menahan isi dompet ya. Jadi mobil ini konsumsi bahan bakarnya itu cukup boros meskipun menggunakan bahan bakar bensin ya. Bahkan perbandingan konsumsi bahan bakarnya pada mobil ini mencapai 1:4 hingga 1:6. Wow. Oke, jadi itu tadi penjelasan gua dari tentang kelebihan dan kekurangan Daihatsu Veroza. Ya, kalau kurang atau teman-teman ada yang lebih tahu, atau ya kalian yang pengguna Veroza mungkin lebih paham ya daripada gua, karena gua cuman dikit aja sih tahunya. Mungkin kalian bisa berbagi untuk teman-teman kita yang mungkin baru mau meminang mobil Veroza ini ya, karena penasaran dengan kekuatan dan kegagahannya. Bisa komentar di kolom komentar, kayak berbagi informasi ya, daripada nanti teman-teman kita udah beli terus nggak bisa pakai, nganggur tuh mobil. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Aktifkan loncengnya agar kalian dapat notifikasi tentang video-video terbaru dari Gadget Kulo. Gua Nanang Uzairi, Gadget Kulo Otomotif. Dadah.